Gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Kibarkan bendera merah putih di Papua. Siapkan diri untuk mobilisasi umum. Itu adalah bunyi dari Trikora. Disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu rakyat di alun-alun utara Yogyakarta pada pagi hari di tanggal 19 Desember 1961. Ini merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan Irian Barat atau Papua dari Belanda. Seperti apa jalannya perjuangan Indonesia dalam operasi Trikora? Berikut video persembahan dari channel Tentang Kita. Trikora adalah singkatan dari Tri Komando Rakyat, yaitu operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat atau Papua. Operasi ini dimulai pada tanggal 19 Desember 1961 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 1962. Operasi ini berakhir dengan kekalahan militer Indonesia di beberapa daerah, namun keuntungan politik bagi Indonesia karena Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat kepada PBB yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia. Latar belakang operasi Trikora adalah konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai status Irian Barat. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk Irian Barat. Namun Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Irian Barat sebagai negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Indonesia menentang rencana Belanda tersebut dan menganggap Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia, kemudian melakukan berbagai upaya untuk merebut Irian Barat dari Belanda, baik melalui jalur diplomasi maupun militer. Namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan beberapa kali terjadi bentrokan senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda di Irian Barat. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan konfrontasi total terhadap Belanda jika tak mau menyerahkan Irian Barat. Pada tahun yang sama, Soekarno juga membentuk Komando Mandala, yaitu komando tertinggi operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Komando Mandala dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Diponegoro. Dalam upaya membebaskan Irian Barat atau Papua dari Belanda, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Ini berawal dari konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Pada KMB tersebut, status Papua Barat diputuskan akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun hingga 12 tahun kemudian, masalah tersebut belum selesai. Belanda ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Pada Februari 1961, Belanda mulai membentuk parlemen dan pada 19 Oktober 1961, Komite Nasional Papua terbentuk. Tidak hanya itu, kekuatan militer Papua juga turut dibangun. Kemudian Belanda melakukan pameran bendera atau Vlaggertun yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960. Soekarno bersama para pejabat tinggi Indonesia pada 6 Maret 1961 membentuk Korps Tentara Koras I dan Mayor Jenderal Soeharto yang menjadi Panglima Komandonya. Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduat hingga menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Pada 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional atau Depertan.
3 hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi atau KOTI yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Jogja. Dalam pidato tersebut terdapat ratusan ribu rakyat dari dan luar daerah Jogja di alun-alun utara Yogyakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Soekarno menyampaikan tujuan Trikora untuk menggagalkan pembentukan negara boneka oleh Belanda di Papua Barat. Soekarno menegaskan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat, serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda. Tugas kesatuan ini merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Kapal penjelajah KRI Irian 201 menjadi salah satu aksi Trikora yang dikenal oleh masyarakat luas. Kapal tersebut didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961. Kapal KRI Irian 201 dilengkapi berbagai fasilitas tempur seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Pada saat itu Indonesia memiliki 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta mengedepankan jalan diplomasi untuk mengambil alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi penengah dan menyediakan tempat netral untuk membicarakan masalah tersebut. Indonesia dan Belanda bertemu kembali satu meja pada 15 Agustus 1962 atas desakan Amerika Serikat. Delegasi RI dipimpin oleh Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Rooyen dan diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bertindak sebagai penengah. Inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York itu adalah Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya 1 Mei 1963. Selain itu Belanda harus menarik pasukannya dari Irian Barat dan pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA. Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB.